Halo, kalau kita saksikan di media sosial, belakangan ini marak mengenai permintaan uang kuno. Uang kuno kita yang sebenarnya tidak terlalu kuno, dihargai dengan sangat mahal. Apakah semua itu benar? Apakah semua itu nyata? Inilah investigasi podcast 9 mengenai permintaan terhadap uang kuno. Dan sebelum mulai, seperti biasa, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Di dalam media sosial kita melihat banyak tayangan yang meminta penjualan uang kuno. Dan tidak tanggung-tanggung. Uang kuno itu dihargai begitu besar. Misalnya uang 500-an yang bergambar monyet berani dibeli sampai 40 atau 50 juta rupiah. Begitu juga uang 1.000 bisa dihargai sampai 10 juta dan uang 10.000 yang lama dapat dihargai sampai 25 sampai 50 juta dan seterusnya. Dan iklannya menarik. Selain menampilkan orang yang membawa uang dan kemudian dibayar cash, juga diiklankan para pembeli ini datang ke daerah-daerah tertentu memburu uang-uang kuno untuk dibeli dengan harga mahal. Nah, tentu saja iklan-iklan ini menarik masyarakat luas dan berbondong-bondonglah orang yang mempunyai uang kuno menjualnya, mencari mereka. Karena ini uang tidak terlalu kuno, hanya mungkin 30-40 tahun yang lalu, maka banyaklah masyarakat yang masih menyimpan, memiliki uang kuno tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Sebagian dari penjual kecewa karena para pembeli ini ternyata tidak benar-benar membeli. Tentu sebagian besar dari mereka, bukan semuanya. Ketika dihubungi untuk menjual uang kuno, mereka bukannya langsung menyambut, tetapi mereka justru memberikan aplikasi-aplikasi lain, misalnya melalui Telegram. Dan kemudian dari Telegram mereka memberikan kode sandi atau password yang kita dapat dihubungi di situ. Dalam pengalaman penelusuran dari podcast 9, setelah dihubungi, maka data akses kita dapat mereka masukin. Dan ketika kita akan jual, harganya pun tidak seperti yang digembar-gemborkan. Bahkan sebagian dari mereka tidak membeli, melainkan hanya membutuhkan data kita. Disinilah masyarakat harus berhati-hati. Jangan sampai tergiur oleh iklan atau video-video di media sosial yang begitu memberikan harapan. Pada kenyataannya berbeda. Dan bahkan kita juga perlu berhati-hati, jangan-jangan mereka sebenarnya tidak ingin membeli uang kuno, tetapi mereka lebih membutuhkan data pribadi kita. Karena kalau mereka ingin membeli, mereka tidak perlu bermacam-macam, apalagi mencari ke daerah. Cukup dengan WA, itu sudah banyak yang menjual. Namun dengan berbagai alasan, mereka tidak menghubungi WA kita, mereka tidak menghubungi kita, tetapi malah memberikan plafon-plafon atau aplikasi-aplikasi seperti Telegram dengan sandi-sandi yang mencurigakan. Oleh karena itu, berdasarkan investigasi podcast 9, masyarakat harus berhati-hati dan jangan tergiur kepada promosi-promosi
yang tidak masuk akal tersebut. Dalam praktek memang ada orang membeli uang kuno, tetapi nilainya tidaklah sebesar itu. Misalkan untuk Rp1.000 uang lama cukup dihargai misalnya hanya Rp10.000 atau paling banter Rp20.000 dan seterusnya. Jadi masih dalam takaran normal dan tidak bombastis seperti yang digembar-gemborkan. Nah, disinilah podcast 9 menyadari tidak semua penjual uang kuno itu berniat baik untuk membeli uang-uang kita. Dan kalau kita perhatikan, ternyata sebagian besar itu adalah dari pihak yang sama penjualnya, tetapi dengan cara promosi yang berlain-lainan. Kami dari Podcast 9 ingin menghimbau agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah tergiur. Kalau ada hal yang mencurigakan terhadap penjualan itu, langsung stop dan jangan dilanjutkan sebelum data pribadi Anda masuk ke dalam perangkap mereka. Demikian investigasi Podcast 9, dan seperti biasa kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi, sampai jumpa pada investigasi yang akan datang. Terima kasih.